Your presence is heaven to me. Oh God, your presence is heaven. Shalom, Tuhan berkati kita dengan kehidupan ini dan kiranya kita semua bisa menempatkan diri dengan baik, memperlengkapi diri dengan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena damai sejahtera Tuhan yang melingkupi kami. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai, dan kami percaya bahwa sukacita Tuhan juga diberikan kepada kami. Biarlah ketika kami mau belajar, kami juga diperlengkapi oleh Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan memperhatikan pembacaan firman Tuhan. Amsal 10 ayat yang pertama. Amsal Salomo. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Ya, tema kita hari ini adalah sukacita bagi orang tua, sukacita bagi orang dewasa, sukacita bagi orang-orang yang mendidik kita. Nah, kalau kehidupan di dunia ini perlu ditata ulang sehingga menjadi baik, bagaimana supaya kehidupan menjadi baik? Maka yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mendidik anak-anak muda. Salomo, dia meyakini ini. Sejak dulu, lebih dari 3.000 tahun yang lalu itu ya. Menurut Salomo, tujuan utama dari pendidikan adalah menjadikan anak bijaksana dan berguna di masyarakat, dimanapun dia hidup. Kalau disebut bijak di sini bukanlah semata-mata manusia yang dia sudah terlatih, terampil dalam disiplin ilmu yang dia pelajari. Tetapi kata bijak di sini adalah ketika dia bisa menerapkan etika Kristen dalam masyarakat dimanapun dia hidup. Itu bijaksana. Ya, apakah yang diperlukan dalam kurikulum budi pekerti Kristen menurut Salomo? Apa yang harus dilakukan ketika seorang anak muda dididik, dibentuk, dimanapun dia, untuk menjadi bijaksana? Nah, ada beberapa hal yang disampaikan oleh Salomo. Dalam beberapa bagian dikatakan bahwa yang pertama pasti pembinaan karakter, pembinaan mental Kristen. Yang berhubungan dengan berani kerja keras, ya, ulet, mencari dan menciptakan kesempatan yang harus dilatih sejak dini dan terus menerus. Ini perlu dilakukan. Kadang-kadang anak muda itu ya banyak bermain, banyak malas-malasannya, hanya menyenangkan diri sendiri. Ya tentu saja boleh, tetapi jangan terus-terusan. Tidak ada keberhasilan yang dapat dicapai dengan sikap yang santai, gampang putus asa, cuma nunggu, gak ada keberhasilannya. Walaupun dia IQ tinggi, otaknya encer, keturunan orang jenius sekalipun, kalau hidupnya hanya main dan tidur, makan tidur, dia gak akan mendapatkan kesempatan dan kemampuan yang baik. Kita juga suka mendengar bagaimana orang dewasa kan mengalami kemunduran fisik ya. Misalnya, dulu gak pakai kacamata, kok sekarang harus pakai kacamata? Ya ini karena faktor ya usia. Kenapa kok dulu kuat sekali lari, ya lari siang, lari malam, pembinaan fisik. Sekarang nggak kuat lari, jauh tuh nggak kuat karena faktor ya usia. Dan ini benar. Artinya selama masih muda, di mana kemampuan dan kekuatan itu masih banyak, ini yang harus dipakai untuk berjuang dan mempersiapkan diri. Jangan makan tidur aja gitu ya. Nanti kalau sempat lansia, ketika sudah lansia, itu akan banyak makan tidur aja, nggak ngapa-ngapain. Makan tidur, nonton, makan tidur, nonton begitu. Kalau sudah lansia. Tapi ketika belum lansia, persiapkan diri, jangan sekarang gitu ya malas-malasannya. Kalau anak muda mau bertumbuh dengan hikmat dan kebijaksanaan,
ingin berhasil dalam kehidupannya, maka harus belajar dan berjuang dan bekerja keras dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kerelaan untuk menghormati dan tunduk kepada pemimpin dan siapapun yang jauh lebih tua. Ini harus ditekankan dan dikembangkan. Apa hubungannya? Salomo melihat bahwa banyak orang tua memiliki tanggung jawab mendidik, termasuk guru, pembina, pengasuh, dan sebagainya. Jika mereka tidak dihormati, kita nggak akan menerima apapun. Kita nggak bisa menghargai sehingga kita nggak bisa menerima yang dia ajarkan. Ngapain kita dengerin? Saya nggak suka sama dia, masa bodoh. Ya, kita nggak dapat apa-apa. Akibatnya kita cuma bisa datang bengong begitu selama jam pelajaran atau asik dengan hal lain sehingga nggak belajar apa-apa. Penghormatan terhadap orang tua, guru, dan orang dewasa yang mendidik membuat kita bisa belajar dan diperlengkapi dengan baik juga. Kita bisa bilang, tapi saya nggak tertarik gitu ya. Oke. Tapi rasa tertarik itu bisa diupayakan jika kita merasa membutuhkan itu. Dan yang namanya pendidikan akan sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita. Jadi upayakan penghormatan dan penghargaan kepada mereka, siapapun yang mendidik kalian. Ketiga, diperlukan kehidupan moral yang bersih. Ya, tentu saja tidak terlibat dalam pergaulan yang salah, narkotika, pornografi. Bagi Salomo masalah moralitas ini sangat menentukan. Mau bagaimana kehidupan kita? Contoh ya, dalam sejarah ini, Kekaisaran Romawi itu adalah kerajaan yang sangat legend banget tuh ya, mendunia, berkuasa pada zamannya, ditakuti di zamannya. Tetapi di mana Kekaisaran Romawi sekarang? Nggak ada, hilang. Kenapa? Karena semua penguasa dan masyarakatnya jatuh dalam moralitas yang rusak. Pelacuran dilegalkan bahkan disucikan, namanya pelacuran suci. Dengan sebutan pelayanan suci. Suap di sana sini, korupsi merajalela, yang semua berujung pada kepentingan diri sendiri. Kalau semua hanya memikirkan diri sendiri, maka siap-siap seperti Kekaisaran Roma ini. Hancur dari dalam, busuk di dalam, lalu hilang. Itu sebabnya bagi Salomo, moralitas itu harus dijaga dengan baik dalam pergaulan anak muda, sebab godaannya luar biasa. Ini penting. Yang keempat, kebijaksanaan itu juga menyangkut soal kejujuran yang harus dijunjung tinggi dan ditegakkan mulai dari hal yang paling kecil. Misalnya ujian, ya misalnya ujian. Kita jujur enggak? Kejujuran dari hal-hal yang kecil membuat kualitas kehidupan itu menjadi baik. Orang yang jujur itu akan dikasihi, sebab dia bisa dipercaya. Tapi kejujuran memang menyakitkan di awal, namun menjadi kualitas hidup yang bernilai. Cobalah tanya, lembaga atau perusahaan mana saja, apakah kejujuran itu menjadi nilai yang diinginkan? Ya. Gak usah jauh-jauh deh. Kalau kita dibohongin aja gak seneng. Lalu kenapa orang lain boleh diperlakukan demikian? Ya. Maka itu menunjukkan keegoisan diri kita. Bagi Salomo, kebijaksanaan itu menyangkut hidup yang jujur di hadapan Tuhan dan sesama. Jadi cobalah untuk menunjukkan kualitas dalam kejujuran. Yang kelima, kasih kepada sesama ini harus terus menguasai hati anak-anak muda. Inilah karakter yang bisa membuat anak muda itu saling menghargai. Tidak ada yang dibully, apalagi tawuran, nggak ada itu. Namun yang luar biasa, kasih itu adalah karakter Allah. Dan kita tahu, siapapun yang memiliki kasih berarti memiliki Allah. Siapapun yang mampu menunjukkan kasih yang tulus, dia memiliki karakter Allah. Jadi itulah sebabnya ada hubungan yang terkait erat antara kasih dan kebijaksanaan. Sebab ada Allah yang menjadi pusat kehidupan. Anak-anak muda memiliki potensi untuk maju dengan pesat. Tetapi di saat yang sama ketika lagi maju dengan pesat,
berpotensi untuk dijatuhkan jika tidak memiliki hikmat dan kebijaksanaan. Maka yang diperlukan adalah kesediaan untuk belajar, mau diajar, kesediaan memberi waktu bagi Tuhan untuk terus diperlengkapi dalam kehidupan sehari-hari. Penulis Amsal sangat menekankan pentingnya pendidikan ini karena berhubungan dengan kehidupan manusia. Dalam Amsal 10 ayat 17 dikatakan, siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Ya, maka kita perlu mempersiapkan diri dengan baik. Selama masih muda, selama masih ada kekuatan, selama masih ada kesempatan, selama masih ada dukungan, selama masih bisa berjuang, kita berjuang dengan baik, mengupayakan dengan baik. Maka persiapkanlah diri dengan baik. Berjuang selama diberi kesempatan yang baik dari Allah. Bertumbuh dan berkembang dalam kebijaksanaan. Kita bukan hanya menyenangkan orang tua kita semata. Ya, bukan hanya itu. Tetapi kita mau jalan bersama dengan Allah. Kita mau diperlengkapi oleh Allah. Kita mau terus mengarahkan pandangan kepada Allah. Memang ini butuh usaha. Susah, repot, betul. Tetapi kalau kita beli barang gitu ya, ada harga, ada rupa gitu ya. Kualitas yang bagus, kualitas yang baik, itu punya harga nilai yang tinggi sekali. Karenanya jangan menjadi pribadi yang murahan, yang apa-apa gampang marah, gampang berbohong, gampang menipu, gampang melakukan kejahatan. Tetapi jadilah pribadi yang bernilai. Bernilai tinggi karena memiliki karakter Allah. Ketika kita hidup dengan kebijaksanaan, kebijaksanaan ini yang mengarahkan kepada masa depan yang baik. Kita bisa, kita mampu, karenanya berjuanglah bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami diajar dan diingatkan untuk menjadi bijaksana. Mungkin perjuangan dan persiapan yang harus kami lakukan tidaklah mudah. Tetapi kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang mampukan kami, Tuhan yang memberkati kami. Sehingga kami dapat juga bersama-sama mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Tuhan tolong agar kami semua terus diperlengkapi oleh Tuhan. Sebagai anak-anak muda, kami juga diberkati, dimampukan, menunjukkan kualitas yang baik. Semakin hari menjadi bijaksana karena kami ikut dalam perjalanan bersama dengan Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan anak-anakmu ini di masa muda mereka. Biarlah tangan Tuhan terus memberkati mereka, menolong mereka. Tuhan yang melingkupi mereka hari demi hari. Dan kasih Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Hari ini terus sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oh God.